untuk pelajaran kita hari ini, kita memulainya dengan doa. Doa ini akan dipimpin oleh teman kita, kali punya teman Christine Lucy. Teman-teman, sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa. Tapi yang sebelum itu, menurut saya dengan saya sarankan kita sama doa. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati, Ibu mau memberikan kalian dulu. Apakah jenis pohon pisang Ambon, pisang pokok itu termasuk dalam golongan yang sama atau tidak? Ada perbedaan tidak? Ada pisang Ambon sama pisang pokok? Ada. Baik, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis atau spesies dan ekosistem. Yang kedua, kita menganalisis melalui pengamatan objek nyata melalui gambar tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan ekosistem. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, Ibu mau bertanya sedikit dulu. Coba kalian bertetapan dengan teman kalian. Apakah ada kesamaan atau mirip? Ya, itu merupakan keanekaragaman tingkat gen ya. Untuk lebih dalamnya lagi, Ibu akan memberikan kalian materi sedikit dan poin-poin. Baik, yang pertama kita masuk pada pembelajaran, yaitu apakah kamu pernah melihat singa dan harimau? Ada apa persamaan dan perbedaan kedua hewan tersebut? Coba lihat pada gambar itu. Apakah ada perbedaan? Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan karakteristik dari setiap anggota keluargamu? Apakah kamu pernah melihat atau memakan berbagai jenis pisang, pisang raja, pisang kepok, pisang Ambon? Apakah ada perbedaan rasa? Baik, jadi itu semua merupakan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan dan juga sifat. Dalam keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, kita masuk yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen.
dengan teman-teman. Yang bagian ekosistem itu kalian tinggal dicontreng saja, itu termasuk dalam ekosistem apa? Ada LKPD. Sudah ada di ciri-ciri, kalian tinggal itu lihat pada gambar di situ lalu tuliskan di situ. Kan ada di LKPD juga toh? Sertakan sudah. Sertakan yang ada di LKPD. Kemudian berikan alasan. Baik, waktunya sudah cukup untuk diskusi dan sekarang waktunya kita untuk presentasi. Saya minta kelompok 1 untuk presentasi. Baik, terima kasih teman-teman dan guru. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1, saya dari 2 remaja SMP, tentunya saya kami akan mempresentasikan keanekaragaman penyakit HIV. Yang pertama, nama tumbuhan adalah pisang ambon. Ciri-cirinya adalah kulit berwarna hijau dan bercak hitaman. Terdapat 10-16 buah dalam satu sisi. Warna daging buah putih, kuningan-kuningannya, rasanya manis dan teksturnya lembut. Alasannya termasuk dari keragaman hayati tingkat gen sebab memiliki nama spesies yang sama. Ada juga jeruk lemon. Ciri-cirinya seperti warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih dan memiliki biji yang banyak, rasanya asam, digunakan untuk makanan dan minuman. Alasannya karena termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen, sebab memiliki karakteristik morfologi yang berbeda-beda, namun termasuk ke dalam siklus yang sama. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 1. Apakah ada sebuah pertanyaan? Masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Bukan jenis. Baik, terima kasih atas pertanyaan Christine. Dari jenis spesies, nama tumbuhan kelapa, ciri-cirinya akar serabut, batangnya tegak, tidak bercabang, daunnya berkelek, bentuknya panjang. Yang ketiga, lontar, ciri-cirinya daunnya menyirik dan besar, bentuk tinggi dan tegak, akar serabut. Yang keempat, kelapa sawit dan ciri-cirinya daun jeruk berwarna hijau tua, dengan kelapanya berwarna lebih cerah dan muda. Hampir mirip seperti pohon kelapa, akar serabut. Warna buahnya bervariasi dari hitam, ungu dan merah. Benang merah. Ciri-cirinya buahnya berwarna merah, pokoknya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Alasannya, keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup dalam genus atau famili yang sama. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dan silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kelompok 2 mau mempresentasikan silakan.
semuanya. Terima kasih atas kesempatan kepada kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kristina Lucy. Di kanan saya Suara Mirasi, Asinta Nurwana. Satu Desaina, Oke, saya akan membacakan yang pertama yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang pertama, nama tumbuhan pisang ambon. Ciri-cirinya kulit berwarna hijau dan bercak kehitaman, terdapat 10-6 buah dalam satu sisir. Kulitnya agak tebal, warna daging buah putih kuning-kuningan, rasanya manis dan teksturnya lunak. Keterangan termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, nama tumbuhan pisang kalpo. Ciri-cirinya rasanya manis dan ada juga yang asam. Kulitnya kuning, agak tebal, isinya lebih padat. Keterangannya termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang ketiga yaitu pisang raja. Ciri-cirinya ukurannya besar dan panjang, kulit tipis, dagingnya lembut. Termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Alasannya mengapa sampai ketiga buah tersebut masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen? Karena ketiga pisang masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen karena memiliki warna kulit, bentuk, tekstur, ukuran, rasa yang berbeda namun dalam satu golongan atau spesies. Ada pula contoh kedua yaitu jeruk. Jeruk lemon warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih dan memiliki biji yang banyak, rasanya asam dan dapat digunakan untuk makanan dan minuman. Yang kedua, jeruk nipis. Bentuk bulat seperti telur, berwarna hijau ketika matang dan kuning sesudah matang. Jeruk pontianak. Kulit tipis, licin, mengkilap, rasanya manis, warna hijau dan permukaannya rata. Ketiga jeruk tersebut termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen karena masing-masing memiliki warna dan bentuk rasa yang berbeda namun masuk dalam satu golongan juga. Dan contoh ketiga adalah bunga bougainville. Yang pertama warna putih. Ciri-cirinya batang keras berkulit tajam, tekstur daun halus dan tipis seperti kertas dan daunnya berwarna putih. Yang kedua warnanya pink dan yang ketiga warnanya ungu. Ketiga bunga tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen karena memiliki warna yang berbeda namun masuk dalam satu spesies. Yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies hewan. Yang pertama harimau. Ciri-cirinya hewan karnivora, warnanya belang-belang orange, giginya bertaring tajam. Yang kedua singa, bulunya lebat, kepalanya besar, kaki pendek, hewan karnivora, warnanya coklat. Yang ketiga kucing, warnanya ada yang hitam, putih, coklat, memiliki bulu yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Yang keempat cheetah, warna kulitnya seperti harimau, berkepala kecil, mulut berbentuk moncong, tubuhnya ramping. Keempat, nama hewan tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies karena mereka semua memiliki ukuran, warna bulu, tipe loreng, lingkungan hidup yang berbeda, namun memiliki kesamaan yaitu masuk dalam satu spesies. Yang terakhir, yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama ekosistem rawa, termasuk ke dalam ekosistem alami karena termasuk ekosistem alami yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Kedua, hutan jati dan pinus termasuk ke dalam ekosistem buatan. Keterangannya karena terjadi dengan bantuan manusia. Yang ketiga, ekosistem perairan, air laut, dan air tawar termasuk ke dalam ekosistem alami karena terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Yang keempat, ekosistem burung termasuk ke dalam ekosistem alami karena tanpa campur tangan manusia juga. Dan yang kelima, perkebunan sawit yaitu ekosistem buatan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Sekian dari presentasi kami. Saya akan membuka waktu untuk jawaban dan tanya. Ada pertanyaan atau ada hal yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Baik, pertanyaan dari saya, mengapa Putri Boki dari kelompok 5, mengapa harimau itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkatan
Di sini bukan hanya harimau, ada singa, kucing, dan cheetah. Dan keempat ini memiliki masing-masing perbedaan, mulai dari warna, bentuk, tempat lingkungan, dan hidup. Dan itu juga memenuhi syarat di mana keanekaragaman hayati tingkat spesies yang ada. Berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 3, silakan presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kami. Saya Yudi Elok. Dan Rituan, Kerja Poli, Carolina. Kita masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat G. Yang pertama, nama tumbuhan. Yang pertama, pisang ambon. Ciri-cirinya kulit berwarna hijau dan tekstur di taman terdapat 10-16 buah dalam satu sisir. Kulit tebal, daging buah putih berkuningan, rasanya manis, teksturnya lunak. Yang kedua, pisang kapok. Rasanya manis dan ada juga yang asam. Warna kulit kuning, kulit tebal, isinya lebih padat. Yang ketiga, pisang raja. Ukuran besar dan panjang, kulit tipis, dagingnya lembut. Dan ketiganya termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen. Dari ketiga jenis pisang ini variasi yang berbeda-beda, dari warna, tekstur, dan rasa yang masuk dalam rum spesies tingkat gen. Yang kedua, kita masuk dalam jeruk. Yang pertama, jeruk lemon. Warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih, dan memiliki biji yang banyak. Rasanya asam, digunakan untuk makanan dan minuman. Keterangannya, pada dasarnya kandungan nutrisi serupa dan berbeda adalah jumlah satu. Yang kedua, jeruk nipis berbentuk bulat seperti telur, berbentuk berwarna hijau, begitu cenderung matang dan kuning ketika sudah matang. Keterangannya, lemon memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan jeruk nipis, sedangkan vitamin A lebih banyak ditemukan jeruk nipis. Yang ketiga, jeruk pontianak. Kulit tipis, licin, mengkilap. Rasanya manis, warnanya hijau, permukaan rata. Hewan-hewan satu, harimau. Ciri-cirinya hewan karnivora, warnanya belang oranye, giginya bertarik tajam. Dan kedua, singa, bulunya lebar, kepala yang besar, tapi pendek, hewan karnivora, warnanya coklat. Dan ketiga, kucing, warnanya ada yang hitam, putih, dan coklat, memiliki bulu yang tidak terlalu tebal dan terlalu tipis. Yang cetak, warna kulitnya seperti harimau, kepala kecil, mulut berbentuk moncong, hidungnya ramping. Keterangannya, namun kandung memiliki ciri yang berbeda. Namun sama-sama hewan bermakan daging atau herbivora. Dan termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah satu, ekosistem rawa. Termasuk dalam ekosistem alami karena keterangan alas salah satu ekosistem lahan dasar alami yang dipengaruhi air, pasang, surut maupun tidak. Yang kedua, hutan jati dan pinus termasuk dalam ekosistem buatan karena tumbuh dibantu campur tangan manusia. Sekian dari kami kelompok 3. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, saya Satria Besi dari kelompok 5 mau bertanya, kenapa gurun termasuk dalam ekosistem alami atau buatan? Mengapa? Kami akan menjawab pertanyaan Satria. Ekosistem burung termasuk dalam ekosistem alami karena terjadi tanpa campur tangan manusia. Sekarang kelompok 4. Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
Kekuningan, rasanya manis, teksturnya lunak. Sambal rasanya manis dan ada juga yang asam, warna kulit kuning, kulit tebal, rasanya lebih padat. Sebaiknya ditambahkan sedikit bahwa memiliki perbedaan dalam tempat tinggal, bentuk, maupun cara dalam ini tambahkan sedikit karena di situ kurang jelas bahwa dia memiliki perbedaan dalam satu ekosistem. Tanggung. Kelompok 5. Baik, selamat pagi semua. Baik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. Maka sebelum itu kami akan memperkenalkan diri saya sendiri, Satria Besi, dan teman-teman saya. Triboki, Indonesian, Desa Tasik, terima kasih. Yang termasuk dalam keanekaragaman hayati Indonesia adalah pisang. Yang ambon memiliki ciri kulit berwarna hijau dan bercak kehitaman. Terdapat 10-15 buah dalam pesisir. Kulit agak tebal, warna daging berwarna putih, kuning-kuningan, rasanya manis, teksturnya lunak. Kemudian pisang kapau, rasanya manis dan ada juga yang asam. Warna kulit kuning, kulit tebal, isinya lebih padat. Kemudian pisang raja, ukuran besar dan panjang, kulit tipis, daging yang lembut. Termasuk dalam ketiga pisang ini termasuk dalam keanekaragaman hayati deterjen karena memiliki nama spesies atau jenis yang sama, yaitu Musa asperinata. Kemudian adanya variasi serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok, seperti ada perbedaan kulit, rasa, juga warna, dan masih ada lagi. Kemudian yang kedua, jeruk. Ada jeruk lemon memiliki ciri warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih, dan memiliki biji yang banyak. Rasanya asam, digunakan untuk makan makanan dan minuman. Kemudian jeruk nipis berbentuk bulat seperti telur, berwarna hijau ketika belum matang dan kuning ketika sudah matang. Kemudian jeruk pontianak, kulitnya tipis, lipsin mengkilap, rasanya manis, warnanya hijau, permukaannya rata. Termasuk ke dalam keanekaragaman hayati deterjen karena mempunyai susunan genetik yang tidak sama. Kemudian yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies adalah yang pertama, kelapa. Ciri-cirinya akan serabut, batangnya tegak, tidak bercabang, daunnya bergelombang, berminyak, dan panjang. Kelapa termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena dibedakan berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran warna. Kemudian pisang, warna kuning, rasanya manis dan panjang. Tidak termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena memiliki variasi jenis pisang, juga warna, rasa, dan bentuk yang bervariasi. Kemudian lontar, daunnya menyirip dan besar, tumbuh tinggi dan tegak, akar serabut. Dia termasuk dalam tingkat hayati keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena memiliki ciri yang berbeda di habitat yang berbeda. Kemudian yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, ekosistem rawa. Ekosistem rawa termasuk dalam ekosistem alami karena rawa bukan merupakan buatan manusia. Yang kedua, hutan jati dan hutan termasuk ekosistem buatan karena ekosistem ini diciptakan manusia untuk memenuhi keperluannya. Yang ketiga, ekosistem perairan, air laut dan
air tawar, termasuk dalam ekosistem alami karena ekosistem ini terbentuk akibat pengaruh alam sekitar, bukan campur tangan manusia. Yang keempat, ekosistem gurun termasuk ekosistem alami karena diciptakan tanpa campur tangan manusia. Yang kelima, perkebunan sawit termasuk ekosistem buatan karena perkebunan sawit diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi nama aku udah lupa pada negara menjadi jenis. Jadi masih ada 4 jenis negara hayati. Tingkatan jenis atau spesies yaitu harimau memiliki ciri hewan herbivora, warnanya belang-belang orange, giginya bertali tajam. Kemudian singa, bulunya lebar, kepala yang besar, pendek. Hewan karnivora warnanya coklat. Kemudian kucing, warnanya ada yang hitam, putih dan coklat, memiliki bulu yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kemudian cerita, warna kulitnya seperti harimau, kepala kecil, mulut berbentuk moncong, tubuhnya ramping. Itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayati jenis atau spesies karena mereka termasuk ke dalam satu famili yang sama, kemudian memiliki perbedaan pada bulu, gigi, kaki, serta warna dan sekian hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami memberikan kesempatan. Berikan tepuk tangan dulu. Baik, materi keanekaragaman hayati materinya tentang ada 3 tingkatan. Yang pertama ekosistem gen, jenis dan ekosistem. Kalian ada yang bisa menyimpulkan materi ini? Christine, silakan menyimpulkan materi ini. Ada hari ini tentang apa yang kita pelajari lewat LKPD. Itu kita mempelajari tentang apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen melalui beberapa contoh, yaitu pertama angkor, dan raja, yang kedua ada jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk pontianak, yang ketiga ada bunga kertas, di mana 3 warna yaitu putih, pink, dan ungu. Dan juga kita juga bisa tahu atau mengerti tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies melalui contoh yang ada, yaitu kelapa, pisang, lontar, kelapa sawit, dan pinang merah. Ada juga hewan, yaitu tentang harimau, singa, kucing, dan kita. Dan yang terakhir kita juga bisa tahu maksud dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu pertama ekosistem rawa, ekosistem hutan jati dan pinus, ekosistem air laut dan air tawar, ekosistem gurun, dan perkebunan sawit dengan dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Demikian dan terima kasih. Materi ini tentang keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen di situ kalian sudah lihat di punya contoh pada LKPD-nya, yaitu pada jenis tanaman pisang, bunga, dan apa lagi? Dan jeruk. Di situ ada bermacam-macam ciri-cirinya, tetapi mereka dalam satu spesies, tetapi mereka berbeda ya gennya. Berikutnya lagi kita masuk pada keanekaragaman tingkat jenis. Contohnya pada pohon kelapa, apalagi pisang, lontar, kelapa sawit, dan benang merah. Di situ ada ciri-cirinya berbeda, tetapi mereka memiliki spesies yang sama. Yang berikutnya lagi kita masuk pada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem di mana yaitu keanekaragaman yang terjadi pada antar ekosistem tersebut. Contohnya pada LKPD situ ada ekosistem apa di situ? Ekosistem apa? Ekosistem rawa, ekosistem apa lagi? Gurun. Semuanya sudah jelas di LKPD. Baik, kalian sudah pahami tentang materi hari ini? Baik, sekarang
simpan kalian punya LKPD dengan buku-bukunya dan ibu mau evaluasi dulu. Evaluasinya nanti ibu bagi soal, kalian kerjakan. Waktunya cuma 15 menit ya. Nanti sebelum itu kita tepuk tangan dulu ya. Baik, silakan. Saya akan membagikan evaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Belakangnya dikerjakan. Ringkasannya pada lembar soal tersebut. Sudah semua sudah? Ya. Baik. Jadi untuk materi kita hari ini sudah sampai di sini tentang materi kita lagi, dan minggu depan kita masuk pada upaya pelestarian keanekaragaman penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Materi selanjutnya, jadi ibu harapkan kalian siapkan fisik dan kesehatan agar minggu depan materi kita dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, saya persilakan seluruhnya teman Rosalia Seme untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Silakan Rosalia. Terima kasih.